Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelas menulis eh, penulisan ilmiah. Saat ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara menyusun pendahuluan dalam artikel ilmiah. Jadi, langkah berikutnya setelah kita menentukan topik tulisan atau menentukan topik artikel adalah membuat pendahuluan dulu gitu. Jadi pendahuluan itu isinya biasanya berupa penjelasan yang menguraikan tentang apa sih latar belakang dipilihnya topik tersebut gitu. Jadi dijelaskan seberapa penting topik itu dipilih, seberapa penting topik itu dibahas, bagaimana situasi topiknya, bagaimana kondisi di lapangannya, seperti itu. Nah, pendahuluan ini penting untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan mengerjakan metode, lalu menguraikan hasil, penutup, dan kesimpulan. Jadi, langkah penting berikutnya dalam menyusun penulisan ilmiah, khususnya dalam artikel ilmiah, adalah membuat pendahuluan, menjelaskan seberapa urgen suatu topik itu betul-betul harus dibahas gitu. Nah, teman-teman, saya akan melihat di sini ada beberapa judul artikel ilmiah dari di sini ada contoh dari kelas R6L dan juga dari kelas R6M. Saya lihat dulu dari R6L, kita lihat nih judul-judulnya. Ini ada merancang user interface pada aplikasi dengan menggunakan Firma. Jadi judul-judul ini adalah judul-judul yang sifatnya teoretis gitu. Ini sudah oke, ini oke. Merancang desain media iklan menggunakan layouting ini juga bisa. Membuat desain presentasi menggunakan Canva, merancang desain pada Adobe Photoshop dalam membangun identitas branding gitu. Lalu merancang flyer itu pakai Illustrator. Jadi sifatnya menjelaskan secara teoretis. Nah, itu boleh di dalam artikel ilmiah gitu. Jadi artikel ilmiah kan sebagaimana dijelaskan pada eh, materi-materi sebelumnya bahwa artikel ilmiah boleh saja menggunakan topik yang sifatnya membedah teori atau boleh juga menggunakan topik yang sifatnya melakukan riset gitu. Jadi ada artikel hasil riset dan ada artikel hasil pemikiran. Nah, seluruh tulisan di sini adalah dari kalau dilihat dari judulnya adalah judul-judul yang menunjukkan bahwa artikel yang akan disusun adalah artikel hasil pemikiran gitu. Kalau kita lihat dari kelas RM juga di sini sama rancangan video infografis menggunakan aplikasi Canva. Jadi lebih kepada teori penggunaan aplikasinya gitu dibandingkan dengan penelitian perancangannya. Jadi lebih fokus kepada seperti apa konsep merancang infografis pakai Canva gitu. Di sini tidak merancang infografisnya, tetapi hanya menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat infografis menggunakan Canva. Apa saja alat-alat yang bisa digunakan itu. Ini ada penggunaan AI, mungkin bukan sebagai ya, tapi bagi gitu di sini. Penggunaan AI bagi mahasiswa di KV. Jadi ini kelompok 5 di Darmawan, Okta, dan teman-teman. Silahkan judulnya tadi saya sempurnakan sedikit. Ini ada kelompok 6 penerapan metodologi desain UI yang efektif. Mungkin bukan metodologi tapi metodologi. Saya perbaiki ya. Nah, metodologi desain UI yang efektif. Penerapan sistem golden ratio sebagai acuan dalam pembuatan desain. Nah, itu sifatnya semua sudah sesuai gitu. Jadi judul-judulnya sudah oke, sudah sesuai dengan target mata kuliah kita yaitu membuat artikel hasil pemikiran ya, bukan artikel hasil penelitian. Nah, dari judul-judul itu teman-teman, langkah berikutnya adalah menyusun pendahuluannya gitu. Kan udah punya judul,
Berarti dari judul itu harus dijelaskan tuh seperti apa latar belakang dari judul tersebut. Nah, dalam menyusun pendahuluan ada dua aspek yang harus dijelaskan. Pertama adalah harus ada sosial dulu, sosial backgroundnya, latar belakang sosialnya. Saya perbesar ya. Yang kedua harus ada scientific backgroundnya, latar belakang ilmiah. Kurang huruf K nih. Nah, dalam menyusun pendahuluan dalam artikel ilmiah, teman-teman, biasanya ada dua hal yang dikejar gitu. Yang pertama, menjelaskan tentang social background, latar belakang sosial, dan yang kedua harus menjelaskan tentang scientific backgroundnya atau latar belakang ilmiahnya, latar belakang akademisnya gitu. Nah, ini dua poin ini harus ada dalam satu struktur pendahuluan itu. Harus betul-betul teruraikan, dijelaskan secara detail di dalam satu pendahuluan. Nah, pendahuluan di dalam artikel ilmiah biasanya memang berbentuk paragraf-paragraf saja gitu kan. Tapi di dalamnya mengandung beberapa aspek yang harus dipenuhi. Nah, aspek besarnya itu dua ini. Social backgroundnya ada, scientific backgroundnya ada. Nah, dari dua aspek ini, kemudian kalau kita rinci lagi di dalamnya akan ada beberapa pembahasan yang harus dirinci gitu, yang harus dijelaskan secara teratur sesuai dengan judul yang dimiliki. Nah, tapi secara umum di dalam social background itu ada yang paling pertama adalah kondisi topik dulu di lapangan atau saat ini. Kita bisa bilang kondisi terkini terkait topik. Kondisi topik di lapangan itu bukan berarti wah ada lapangan gitu. Tidak. Kondisi topik di lapangan itu artinya adalah bagaimana situasi topik yang sedang terjadi sekarang. Misalnya nih ya. Misalnya kita ambil judul ini yang sederhana nih. Penggunaan artificial intelligence bagi mahasiswa DKV gitu. Apa yang harus dijelaskan di kondisi topik di lapangan saat ini? Teman-teman bisa menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangan artificial intelligence di dunia akademik sekarang gitu. Jadi di perkuliahan apa saja peran-peran yang sudah dilakukan, apa yang sudah dirambah oleh AI. AI itu apa? Bagaimana perkembangan AI saat ini? Nah, itu yang kemudian harus dijelaskan di kondisi topik di lapangan saat ini. Nah, setelah menjelaskan kondisi terkini terkait topik, teman-teman menjelaskan masalah yang muncul gitu dari kondisi tersebut. Jadi kan udah dijelaskan tuh kondisi topiknya seperti apa. AI itu begini loh kondisinya, AI itu ini loh. Sekarang AI itu seperti ini loh gitu. Mahasiswa banyak yang pakai AI. Ada AI bentuknya seperti ini, ada yang digunakan untuk bikin artikel, ada AI yang digunakan untuk membuat gambar gitu. Ada AI yang digunakan untuk membuat bagan. Itu kan kondisi sekarang. Nah, dari kondisi yang sudah diuraikan terkait topik, kemudian kan muncul masalah. Nah, masalah itu bentuknya adalah kondisi-kondisi yang tidak seharusnya terjadi dari si topik itu. Misalnya kalau konteksnya AI, penyalahgunaan-penyalahgunaan AI yang terjadi itu seperti apa? Terus masalah-masalah yang muncul karena adanya AI itu apa? Nah, itu harus dijelaskan di masalah yang muncul dari kondisi tersebut. Nah, setelah dijelaskan ini loh masalah yang muncul gara-gara AI gitu. Lalu
kondisi idealnya seperti apa? Kan udah dijelaskan masalahnya tentang AI, dijelaskan AI-nya dulu, terus masalahnya yang ini loh kalau ada AI. Nah, kita jelaskan juga seperti apa seharusnya kondisi yang ideal dari adanya artificial intelligence kalau topiknya tentang AI. Harusnya mahasiswa secara bijaksana, harusnya AI dapat membantu, dapat meningkatkan produktivitas, tapi tetap secara bijak gitu, tidak menggunakan AI untuk hal-hal yang tidak melanggar kode-kode etik tertentu gitu. Di situ dijelaskan kondisi ideal topiknya. Lalu masuk ke fokus tulisan atau fokus penelitian. Dijelaskan di situ. Fokus penelitian kan udah ada kondisi topiknya, masalahnya, kondisi ideal, lalu di paragraf berikutnya bisa bilang begini. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada uh, kondisi di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang, nah, dijelaskan masuk ke judul gitu, tentang judul yang dipilih. Jadi dijelaskan tentang berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini akan mengulas tentang bagaimana penggunaan AI bagi mahasiswa desain komunikasi visual. Nah, tapi di dalam kondisinya ini, di dalam masalah, di dalam kondisi ideal harus dijelaskan tentang bagaimana mahasiswa DKV, bagaimana kondisi AI, sehingga ketika masuk ke fokus tulisan, kita bisa masuk berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus tulisan ini akan membahas tentang bagaimana mahasiswa DKV harus misalnya bagaimana mahasiswa DKV menggunakan artificial intelligence untuk menunjang produktivitas mereka secara bijaksana misalnya. Nah, setelah fokus jelaskan alasannya bahwa topik ini penting untuk dibahas itu. Jadi setelah dijelaskan fokusnya, berdasarkan ini maka tulisan ini akan mengulas tentang bla bla bla, tulis titik tuh. Lalu dipilihnya topik ini adalah karena saat ini artificial intelligence adalah hal yang sangat mutakhir dan tidak mungkin dihindari misalnya. Alasannya seperti itu. Yang penting alasan yang diberikan adalah alasan akademis ya, bukan alasan subjektif gitu. Apa alasan subjektif misalnya? Alasan dipilihnya topik ini karena penulis merupakan mahasiswa DKV. Nah, itu alasan subjektif. Jangan pakai alasan subjektif, tapi pakai alasan objektif. Alasan-alasan yang tidak ada hubungan emosional antara si penulis dengan topik yang dipilihnya. Nah, selesai sampai di sini social background. Jadi, di dalam pendahuluan ketika kamu sudah menjelaskan tentang alasan topik ini penting gitu ya, atau kita bisa bilang sebagai urgensi tulisan. Kita juga harus menguraikan tentang scientific background. Jadi setelah menjelaskan kondisi idealnya, masalah yang muncul, terus kondisi di lapangan gitu ya awalnya, lalu tentang fokusnya udah dijelaskan, urgensinya juga sudah ada. Langkah berikutnya di paragraf berikutnya adalah menjelaskan tentang scientific background atau latar belakang ilmiah. Apa yang dicari? Yang pertama adalah menelusuri penelitian penelitian yang relevan dengan topik. Nah, biasanya tempat untuk menelusuri penelitian-penelitian yang relevan dengan topik adalah menggunakan Google Scholar gitu. Jadi cukup kamu masuk ke Google, lalu kamu eh, ketik kata kuncinya, misalnya topik penelitian kamu tentang artificial intelligence bagi mahasiswa, ya tinggal ketik aja. Nanti kamu masuk ke Google Scholar. Kalau kita masuk ke Google Scholar-nya, coba saya eh,
Saya coba masuk ke Google Scholar dulu. Saya contohkan ya. Nah, ini adalah contoh. Kalau kita masuk Google Scholar. Kalau tadi kan judulnya tentang penggunaan AI bagi mahasiswa DKV, kita tulis saja AI Artificial Intelligence untuk mahasiswa desain. Nah, atau untuk desain. Ada penerapan artificial intelligence dalam komputer aided instructure gitu. Ada aplikasi desain Canva, ada AI sebagai pembuat iklan, ada AI untuk designing batik gitu. Ini adalah judul-judul penelitian yang dianggap relevan. Relevan itu apa? Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip dengan topik yang kamu pilih. Nah, di dalam menelusuri penelitian yang relevan, teman-teman, di sini kan perintah pertama di dalam scientific background adalah menelusuri penelitian-penelitian yang relevan. Artinya kita harus baca gitu. Harus baca, sebentar saya kecilkan. Eh, Artinya teman-teman harus membuka dokumen ini satu-satu yang cari yang relevan. Misalnya ini nih, Warung Narayama. Kita klik dulu, kita klik, kita tunggu. Misalnya kalau ada tulisan PDF begini, ini kalau diklik nanti akan di-download tuh tulisannya. Ini juga yang ini kita download juga. Agak lama emang. Nah, sudah ke-download, ini bisa kita buka. Kita lihat siapa penulisnya di sini. Ada Alvia Utami, ada Diva Viola, ada Rizwan Rambe gitu. Nah, ini judul tulisan dia, penggunaan AI sebagai pembuat iklan di era modern, kan relevan. Dia ngedesain iklan gitu pakai AI. Nah, tulisan Utami dan kawan-kawan ini adalah salah satu dari yang tadi kita cari tentang penelitian yang relevan dengan topik. Berapa penelitian yang relevan? Boleh dicari 3 sampai 5 penelitian relevan. Boleh lebih lah. Cari itu. Nanti kita uraikan bahwa penelitian-penelitian terdahulu pernah ada apa? Yang membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang AI dalam dunia desain pernah dilakukan oleh Utami dan kawan-kawan, pernah dilakukan oleh siapa di sini? Franita dan Hidayat gitu, pernah dilakukan oleh Kawijaya gitu. Itu jadi dijelaskan, misalnya tadi tulisan dari Utami itu. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Utami dalam kurung tahunnya tahun berapa dia 2024 yang membahas tentang penggunaan AI untuk menyusun iklan komersil misalnya. Lalu ada juga penelitian Hidayat tahun 2021 yang membahas tentang AI untuk membuat poster misalnya. Jadi kita telusuri penelitiannya siapa, tahun berapa, dan dia membahas tentang apa gitu. Nah, setelah ditelusuri penelitian-penelitian yang relevan, tugas berikutnya di dalam menyusun scientific background adalah mencari celah itu atau mencari gap. Apa itu gap? Jadi kalau di penelitian terdahulu dia ngebahas ini, kita ngebahas apanya? Misalnya orang terdahulu membahas tentang iklan, nah kita membahas jangan iklan. Itu namanya gap gitu. Oh, penelitian terdahulu udah ada nih yang membahas tentang AI, desain, tapi batik. Ya kita jangan batik. Nanti akan terlihat gap. Oh, pernah ada loh yang membahas tentang tulisan yang mengulas tentang AI untuk iklan, AI untuk batik, AI untuk poster, AI untuk infografis. Nah, yang belum ada itu AI untuk apa gitu. Nah, itu namanya gap gitu. Nanti dari gap akan muncul menentukan kebaruan itu. Apa tawaran
konsep teori atau tulisan yang baru yang apa ya, yang ditawarkan penulis. Jadi udah ketemu penelitian relevan, udah ketemu celahnya, kita tulis di berikutnya adalah berdasarkan penelitian-penelitian relevan, maka kebaruan penelitian ini adalah pada penjelasan tentang artificial intelligence untuk menyusun animasi misalnya. Itu kan kebaruan. Kalau seandainya belum ada orang yang membahas tentang AI untuk animasi di jurnal-jurnal, ya itu kebaruan kamu. Kalau misalnya belum ada yang membahas tentang AI bagi anak DKV secara umum, ya itu berarti kebaruan kamu. Nah, itu nanti dijelaskan. Nah, secara teori, teman-teman, ketika menyusun pendahuluan, ini yang nanti teman-teman gunakan gitu. Nah, kalau saya contohkan ya, saya contohkan singkat, saya ambil ini, saya contohkan nih. Nah, tuh, ini misalnya judulnya. Misalnya judulnya, lalu kita kalau buat pendahuluan, kita masuk kondisi ideal. Bukan kondisi ideal, kita masuk yang pertama, kondisi topik di lapangan atau saat ini, kondisi terkini terkait topik gitu. Kita pikirkan tuh, kita berkontemplasi apa yang harus diketik yang menguraikan tentang seperti apa kondisi terkini tentang judul kita. Judulnya tentang penggunaan AI bagi mahasiswa DKV. Nah, misalnya dalam penggunaan di era digital, misalnya, media-media yang membantu produktivitas untuk menunjang pekerjaan seseorang semakin mutakhir. Saat ini artificial intelligence atau AI sudah menjadi media favorit membantu seseorang membuat karya tertentu. Jelaskan AI adalah bla 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 bla, nanti silahkan tulis sumbernya. Saat ini AI sudah berbagai macam jenisnya, mulai dari apa gitu, jelaskan. Bagi mahasiswa desain misalnya, penggunaan AI sangat menunjang. Terus jelaskan. Nah, ini yang disebut dengan kondisi ideal, atau bukan kondisi ideal, kondisi topik atau kondisi terkini terkait topik. Nah, kemudian kan dari sini akan ada masalah yang muncul. Misalnya kita bisa gunakan sayangnya, atau akan tetapi, atau seiring berkembangnya AI, pengguna AI banyak yang tidak bijaksana dalam menyikapi kecanggihan media tersebut. Ini yang disebut dengan masalah yang muncul dari kondisi tersebut. Titik misalnya. Misalnya kasus-kasus produktivitas yang mengandalkan AI sehingga kemampuan seseorang dalam membuat desain karya menjadi terdegradasi.
kondisi ini jika dibiarkan lama kelamaan akan apa gitu. Jadi kalian akan menjelaskan dulu tentang masalah yang muncul dari topik itu gitu kan, udah dijelaskan nih kondisi sekarangnya. Terus dari kondisi itu akan ada masalahnya. Dari masalah itu kemudian akan membahas tentang kondisi ideal. Kondisi ideal itu seperti apa misalnya? Saya ada kata-kata begini. Seharusnya AI sebagai platform digital penunjang produktivitas dapat digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan mahasiswa dapat dilakukan dengan apa misalnya? Berdampingan dengan AI, bukan memanfaatkan secara sembarangan. Ini yang disebut dengan kondisi ideal. Tadi setelah kondisi ideal menjelaskan apa lagi? Fokus tulisan. Nanti silahkan teman-teman kembangkan gitu. Kembangkan. Masuk ke fokus. Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan akan menjelaskan secara mendetail tentang apa pembahasan dalam tulisan ini, meliputi apa saja gitu. Jadi masuk fokus, masuk judul di sini. Nanti nih di bagian ini nanti akan dimasukkan judul kamu nih, judul penggunaan AI bagi mahasiswa DKV. Pembahasannya apa aja nanti? Nanti pembahasannya apa aja yang akan dijelaskan di dalam tulisan itu. Karena ini baru pendahuluan. Terus masuk ke berikutnya. Apa berikutnya? Alasan bahwa topik ini penting, urgensi tulisan. Jangan pembahasan. Topik ini tentang AI penting untuk dibahas karena apa tuh? Nah, ini yang disebut dengan urgensi. Kamu uraikan sendiri. Nah, setelah itu selesailah yang namanya social background. Nah, setelah social background selesai, baru masuk ke scientific background. Langsung saja to the point ke penelitian tentang AI bagi bagi praktisi desain pernah dilakukan oleh siapa, misalnya Alif tahun 2023 yang membahas tentang apa. Selain itu Joko misalnya 2021 juga membahas tentang, ada pula yang relevan lagi disusun oleh siapa, misalnya Sinta 2024 tentang AI untuk produktivitas desain komersil. Ini yang disebut dengan penelitian relevan, atau di dalam scientific background ini disebutnya penelitian relevan. Nah, dari penelitian relevan itu dijelaskan gap gitu, dijelaskan celah. Kan tadi poin kedua adalah adanya mencari gap. Kita jelaskan di bawahnya, penelitian relevan di atas jika dikomparasikan dengan penelitian ini, maka akan terlihat beberapa celah. Dengan penelitian Alif, penelitian ini lebih membahas tentang apa. Kemudian dibandingkan
dengan penelitian Joko 2021 dan Sinta 2024. Misalnya penelitian ini lebih membahas apa? Langsung jelaskan. Setelah menjelaskan gap, poin terakhir adalah menentukan kebaruan. Kita bilang oleh karena itu kebaruan yang ditawarkan oleh tulisan ini adalah pembahasan tentang apa yang belum pernah diulas oleh peneliti sebelumnya. Selesai pendahuluannya, tapi jangan lupa silahkan nanti kalau misalnya membuat pendahuluan harus ada susun daftar pustakanya. Kenapa harus ada daftar pustaka ya? Karena nanti ketika menjelaskan ini kan ada Bambang, ada Alif, ada Joko, ada Sinta, ada Joko lagi, ada Sinta. Nah, itu nanti sumber referensi mereka yang sudah kita ambil di Google Scholar di sini. Kita ambil, kita kutip eh, sumbernya. Kalau kita klik nih bagian apa tanda petik ini, kalau kita klik nanti akan ada ini. Kita kalau di DKV biasanya pakai APA di Indonesia tuh. Nanti ini kita copy, masukkan ke daftar pustaka. Nah, udah jadi daftar pustaka. Cuma ini kan kapital semua, silahkan diperbaiki sesuai dengan pedoman ejaan di dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang kapitalnya di sini. Nah, nanti semua yang tersebut di sini Alif, Joko, Sinta, Bambang itu harus ada daftar pustakanya. Nah, itu teman-teman kurang lebih di dalam menyusun pendahuluan. Teman-teman bisa melihat contoh ini untuk kemudian apa, mengadaptasinya sesuai dengan topik-topik masing-masing. Nah, tugas berikut untuk teman-teman adalah tugas untuk anak-anak yang sudah menyusun judul. Selanjutnya, membuat pendahuluan dan daftar pustaka. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkan pada ya, sekarang tanggal 5. Tanggal 5 berarti hari Minggu besok Sabtu tanggal 6, Minggu tanggal 7. Minggu 7 April 2024. Teknis pengumpulan akan diinfokan lebih lanjut. Nah, silakan perhatikan. Jadi setiap kelompok yang sudah punya judul, kan judulnya sudah oke tuh rata-rata. Tadi ada beberapa yang direvisi. Silahkan langsung membuat pendahuluannya. Membuat pendahuluan seperti ini kurang lebih. Jadi bentuknya paragraf-paragraf aja gitu. Tapi jangan lupa paragraf itu ada menjorok ke dalamnya seperti itu. Membuat pendahuluan, nah, karena di dalam pendahuluan itu nanti akan ada banyak kutipan, maka kutipannya harus disusun dalam daftar pustaka seperti ini. Jadi tugas selanjutnya adalah membuat pendahuluan dan daftar pustaka yang dikumpulkan pada hari Minggu 7 April 2024. Oke, teman-teman kelas penulisan ilmiah. Demikian penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan. Kemudian instruksi berikutnya akan saya informasikan lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.